Mahasiswa Universitas Nusantara dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas implementasi nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan instruksional memahami dan mampu menjelaskan implementasi nilai dan kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memahami dan mampu menjelaskan implementasi hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aktualisasi Pancasila dalam pasal-pasal UUD 45, dan aktualisasi Pancasila dalam kebijakan negara. Kita mengetahui bahwa Pancasila itu sangat berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat salah satunya adalah konsep tentang Pancasila itu sendiri. Sehingga sejatinya pembukaan batang tubuh, kebijakan negara, dan peraturan lainnya itu sangat berkaitan erat dengan Pancasila baik dalam teori maupun praktek atau implementasinya. Nilai Pancasila kita melihat dalam pembukaan UUD 45 ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang bernilai sebagai ruh dan jiwa bagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bimbingan dan arahan kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dorongan kerohanian di mana dalam sila pertama termuat nilai spiritualitas bangsa Indonesia, acuan dan tolak ukur ketatanegaraan, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, landasan dan pegangan bagi kehidupan nasional kita. Kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD 45 adalah kedudukan Pancasila itu terlihat sebagai dasar negara. Itu terlihat dalam bunyi pembukaan UUD 1945. Sebagai filsafat negara, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang Pancasilais, dan ini didasari sebagai filsafat negara atau filosofi Grundslag, dan juga mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara atau Weltanschauung. Pancasila sangat berhubungan dengan Undang-Undang 45. Kita melihat Pancasila ada cita-cita hukum yang menjiwai seluruh bidang kehidupan Indonesia. Sebagai norma dasar, sumber dari segala sumber hukum, kita lihat dalam TAP MPRS nomor 20, MPRS tahun 66, di situ terlihat bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sehingga tidak boleh ada aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD 45 bersifat formal dan material, dan pembukaan UUD 45 sebagai kaidah bagi kehidupan berbangsa dan negara. Aktualisasinya kita lihat hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat Pancasila dengan pasal Undang-Undang Dasar 45 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausalnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar adalah penyebab keberadaan pasal-pasalnya. Jadi pembukaan itu merupakan bahasa universalnya, sedangkan dirinci dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hubungan organis, pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pertama, Indonesia adalah negara yang bersatu. Ini terlihat dalam tekstualnya, negara melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep negara kesatuan yang berkorelasi dengan Undang-Undang Dasar di bab pembukaan dan juga di Pancasila sila ketiga. Keadilan sosial, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan manifestasinya daripada sila kelima. Kedaulatan rakyat itu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan sesuai sila keempat, dan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara kita didirikan sebagai negara yang bertuhan, dan juga sila kemanusiaan yang adil beradab, sila ke-1 dan sila kedua. Nilai Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Bentuk kedaulatan negara kita lihat dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tentang MPR kita lihat ada di pasal 2 dan pasal 3. Tentang kekuasaan pemerintah pasal 4 sampai pasal 16. Kementerian Negara pasal 17, pemerintahan daerah pasal 18, DPR 19 sampai 22, DPRD pasal 22C sampai pasal 22D, pemilihan umum, hak keuangan dan lainnya dari pasal 22 sampai dengan pasal 23. Nilai ketuhanan dalam Pancasila manifestasinya dalam kebijakan negara maupun dalam Undang-Undang Dasar terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan dan pasal KUHP pidana 156A tentang penodaan terhadap agama.
Dalam nilai kemanusiaan ada Undang-Undang HAM, Peradilan HAM, Penanggulangan Bencana. Dalam nilai persatuan, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Bendera, Bahasa Lambang Kenegaraan, dan Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang MPR, Susduk, Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD, yang merupakan manifestasi Undang-Undang 17 2004, dan Undang-Undang Wilayah Negara, Undang-Undang 43 2008. Ini merupakan nilai kerakyatan. Adanya BPJS Kesehatan, adanya ekonomi kreatif, adanya kesejahteraan sosial merupakan manifestasi dari nilai keadilan sosial. Pada era sebelumnya kita melihat bahwa kita menghadapi satu bencana alam kemanusiaan yang disebut dengan COVID-19 atau musibah virus corona. Dalam menghadapi itu semua, kita melihat nilai ketuhanan bahwa di Indonesia harus ada jaminan vaksin halal dari pemerintah. Ini mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sedangkan nilai kemanusiaan, vaksin harus aman, berarti harus lulus uji klinis laboratorium BPOM. Nilai persatuan, vaksin diselenggarakan secara bertahap dan menyeluruh karena menjadi hak bagi seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin. Nilai kerakyatan, membutuhkan dukungan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pencegahan, penanggulangan maupun pemberian vaksinasi. Dan nilai keadilan sosial, harga vaksin harus terjangkau, bila perlu digratiskan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari pelayanan keadilan sosial dan kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.